Pemirsa, pekan ini salah satu putusan Mahkamah Konstitusi mendapat apresiasi dan selebrasi dari para pegiat demokrasi. Putusan itu adalah menerima dalil cawe-cawe politik sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atau TSM untuk menganulir hasil Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Top Report membuat jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, Anda setuju bila cawe-cawe politik dijerat sebagai pelanggaran pidana? Hasilnya 77% responden menyatakan setuju. Dan kita lihat bersama di sini pemirsa, putusan MK diharapkan memberi efek jera bagi pejabat negara yang doyan cawe-cawe untuk mendongkrak perolehan suara. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Pertautan kepentingan adalah frasa yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Serang, Banten. MK menilai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah cawe-cawe untuk memenangkan istrinya, Cabuk nomor urut 2, Ratu Rahmatu Zakia. Pada Pilkada Kabupaten Serang 2024, pasangan calon nomor urut 2 Zakia Najib menang dengan 66,36% atau memperoleh 598.654 suara. Adapun pasangan nomor urut 1 Andika Nanang memperoleh 254.494 suara atau 28,22%. MK mengabulkan dalil pemohon, yaitu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif oleh Mendes Yandri Susanto dalam Pilgub Kabupaten Serang. MK akhirnya menganulir kemenangan Zakia, istri Menteri Yandri, dan memerintahkan pemungutan suara ulang atau pilkada ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Awal pekan ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Dari 310 perkara PHPU Pilkada Serentak tahun 2024, MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak dapat menerima 5 perkara. Salah satu putusan yang mendapat sorotan masyarakat adalah pembatalan hasil pilkada dan perintah pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang, Banten. Pasalnya, MK menerima dalil gugatan yaitu cawe-cawe politik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Ratu Rahmatu Zakia Muhammad Najib Halmas. Mahkamah menilai adanya pertautan kepentingan antara Mendes Yandri dengan kemenangan calon bupati nomor urut 2 yang merupakan istri Yandri. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Hal ini tampak dari kegiatan, dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. MK berpendapat, kepala desa memiliki peran signifikan dalam mengondisikan warganya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Mahkamah juga menemukan tindakan atau aktivitas Yandri selaku Mendes mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Pasalnya, tupoksi Mendes secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. Saat membacakan putusan, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan, seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilu kada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa. Pegiat demokrasi Titi Anggraini mengapresiasi putusan MK dalam PHPU Kabupaten Serang dan berharap ada efek jera bagi pejabat negara yang cawe-cawe di kontestasi pemilu.
penyelenggara negara yang berasal dari jabatan politik boleh ikut berkampanye, tapi itu ada prosedurnya, ada aturan mainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan dan juga anggaran dari pemerintah atau negara, dan termasuk harus dilakukan dengan cuti di luar tanggungan negara, begitu ya, mengajukan prosedur cuti yang benar, tidak boleh politisasi birokrasi dan seterusnya. Jadi kalau itu dilanggar, tentu yang paling pertama kali tercederai prinsip dan asas pemilu yang jujur, adil, dan setara. Sedangkan pengamat politik Yunarto Wijaya berharap putusan MK dalam PHPU Pilkada Kabupaten Serang dapat merevitalisasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini yang menurut saya menjadi tantangan buat pemerintahan Prabowo ya, ketika disisakan sebuah contoh demokrasi dalam pesta demokrasi pemilu, dalam pilkada, dicontoh oleh sebagian calon, yang kemudian menurut saya harus jadi tantangan buat pemerintahan Prabowo bahwa saya berbeda dengan rezim sebelum, tidak melakukan cawe-cawe, tidak melakukan intervensi kekuasaan. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak sesekali saja dituding cawe-cawe politik. Hanya beberapa hari resmi menjabat menteri, perilaku Yandri memantik kontroversi. Yaitu karena menggunakan blanko surat dan stempel resmi kementerian sebagai surat undangan acara pribadi di Serang, Banten. Surat itu kemudian dikirim ke kepala desa, staf desa, ketua RT RW, kader PKK, dan posyandu. Namun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ada kekeliruan dalam putusan MK. Yandri mengakui telah mengampanyekan istrinya dalam acara Rakercap Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI 3 Oktober 2024. Namun Yandri berkilah, saat itu belum bersatu sebagai menteri dan sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024, saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, MK sudah beberapa kali mengabulkan gugatan berdasarkan dalil pelanggaran TSM. Mahfud meyakini, putusan MK memerintahkan pemungutan suara ulang berdasarkan pertimbangan yang kuat. MK itu bukan hanya meminta perintah ulang di sebagian tempat, ya, tetapi perintah ulang seperti di Serang itu udah banyak, ya. Bahkan diskualifikasi dulu Bengkulu Selatan kita diskualifikasi, terus di Kota Waringin Barat kita diskualifikasi, dan banyak lagi, ya, itu yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu, ya menurut saya MK juga tidak main-main. Yang tidak kalah menarik, dalam putusan PHPU Pilkada Kabupaten Serang, MK menyebut Bawaslu setempat tidak membuat rekomendasi terkait pelanggaran Yandri. Namun karena meyakini adanya hubungan antara Cabub Ratu dan Mendes Yandri, MK menilai terjadi hubungan kausal yang berdampak pada keberpihakan Kades secara masif dalam pilkada. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyayangkan sikap Bawaslu Kabupaten Serang yang tidak bekerja secara optimal. Nah, di sini yang saya lihat bahwa Pak Yandri calon dan Bawaslu tidak mewaspadai hal yang seperti itu. Mestinya Bawaslu memberikan saran, ya, masukan kepada calon selevel menteri untuk kemudian hati-hati tidak melakukan tindakan atau keputusan yang akan menguntungkan istrinya atau merugikan pasangan calon lain. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM bagaikan hantu yang menghantui setiap penyelenggaraan pemilu. Narasi pelanggaran TSM kerap menjadi dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun sulitnya menghadirkan bukti membuat laporan pelanggaran TSM seakan hanya imajinasi. Pemilu yang jujur dan adil adalah keinginan kita semua. Putusan MK pekan ini merupakan tonggak sejarah bagi kehidupan demokrasi. Putusan MK ini menegaskan bahwa cawe-cawe politik dapat dibuktikan, sehingga peserta pemilu tidak lagi melakukan berbagai kecurangan demi meraih kemenangan. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Suari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.